Nah, bagi kalian yang kepingin tahu dari mana ini ngitungnya ini, bagi yang kepingin tahu dari mana ini ngitungnya, saya menyalinnya dari internet juga, tapi dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia, mungkin kalian bisa lebih mengerti lah. Nah, kira-kira berikutnya, jari-jari bola ini R. Jari-jari bola R. Ini pasti diketahui. Kemudian diumpamakanlah jari-jari dasar kerucut ini X. Lalu tinggi kerucut yang di dalam ini Y. Sehingga volume kerucut dari rumus volume kerucut adalah sepertiga V X kuadrat kali Y kali tinggi. Kemudian segitiga A, ini segitiga ini yang dari dalam A, B, E ini, kita lihat dulu B, C, D, yang ini aja, yang merah ini. Dan rumus Pythagoras BD kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah CD kuadrat. Ganti nilainya, karena BD ini adalah R. Gitu. X kuadrat, ini yang X, lalu Y kurang R kuadrat. Selesaikanlah ini, dapatlah X kuadrat sama dengan 2YR kurang Y kuadrat. Nah, kemudian nilai yang diperoleh ini, X kuadrat ini dimasukkan ke sini. X kuadrat masukkan ke sini. Dapatlah sepertiga V. Ini kan sepertiga V. X kuadratnya yang ini, 2YR kurang Y kuadrat. Masuk ke dalam. Y lagi di luar. Nah, kemudian ini kalau kalian sudah belajar diferensial integral, maka nilai ini didiferensial, nilai volume ini didiferensialkan. Nah, kalau volume didiferensialkan, karena volume itu adalah konstan, maka hasilnya 0. Misalnya lagi, saya bikinlah di sinilah tambahannya. Nah, sekarang sini aja. Y sama dengan X kuadrat. Contoh ya. Mana ini? X pangkat 2 tambah X tambah 5 gitu ya. Kalau diferensialkan Y terhadap X, maka dapatnya adalah 2X tambah 1. Nah, yang 5 ini hilang jadi 0 karena dia konstan volume. Nah, inilah V ini kalau didiferensialkan dapatnya 0. Nah, yang 0 ini adalah yang di dalam ini. Sehingga diperolehlah Y sama dengan 4R per 3. Sudah dapat Y 4R per 3, dikembalikanlah ke sini. Y kurang R sama dengan CD kuadrat. Karena CD kuadrat yang masuk. Berikutnya dapat R di sini. Bukan, dapat CD sama dengan R per 3. Nah, dari segitiga berikutnya, B, C, dan D ini tadi, dapatlah R kuadrat, tambah X kuadrat, tambah R per 3 kuadrat. Kenapa? Karena CD ini sekarang adalah R per 3. Nah, berikutnya, dari sini diselesaikanlah X. Diperolehlah 2 akar 2 R per 3. Nah, sudah dapat X, dimasukkan ke sini, ke X kuadrat ini. Sehingga diperolehlah 32 per 81 PR pangkat 3. Nah, begini caranya perhitungan ini. Matematikanya gitulah, kalau mau belajar matematikanya. Kenapa volume kerucut di dalam bola menjadi 32
81 PR kuadrat. Sekarang kita perhatikan dulu soal ujian kita waktu itu. Kemudian kita jalankan Pascal New Simple Program. Berapa selisih volume kubus dengan volume bola? Bola dimasukkan ke dalam kubus. Nah, jadi kalau kita buatlah variabel di sini, satu adalah sisi, satu lagi adalah jari-jari, dan yang ini adalah real. Kita disuruh membuat prosedur untuk hitung selisih. Nah, berarti di sini, nah ini tadi seharusnya berada dalam prosedur delta V, saya pikirlah V1, antara ini dapat yang diisi selalu ke dalam soal ini. Kalau kita lihat rumusnya, rusuk lalu ini adalah real. Oke. Nah, berikutnya mulai program untuk prosedur. Di sini sisi dihitung dari rusuk yang masuk. Kemudian jari-jari bola itu adalah setengah dari sisi. Jari-jari dapatnya rusuk dibagi dua. Nah, kemudian ini setelah dihitung volume, nah, keluarlah di sini volume bola. Oh bukan, delta, ya kan? Yang keluar perlu delta saja, delta V. Nah, dan delta V ini adalah variabel, dan variabel ini real. Nah, kemudian ini mungkin koma, mungkin titik koma. Nah, kita lihatlah nanti. Nah, kemudian di sini kita hitung, ya kan? Jadi ada di sini variabel tambahan volume kubus, kemudian volume bola. Kita hitung dulu volume kubus itu sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Oke, volume ini full saja. Volume bola itu dapatnya dari P. P dikali 4, kemudian dikali R dikali sisi juga dikali sisi. Nah, berarti sebenarnya sisi kali sisi ini sama dengan volume kubus ini, R pangkat 3. Tahu kan, R kan setengah apa itu ya, jari-jari ini, P kali jari kali jari kali jari.
ini dikurung semuanya, kemudian dibagi 3. Nah, baru delta V sama dengan volume kubus dikurang dengan volume bola. Nah, selesai. Nah, kemudian ini untuk soal nomor 1. Nomor 2 sama persoalannya dengan ini. Nah, kita lihat yang ditanya di sini, yang kita lihat nih sekarang, kubusnya berada di dalam bola. Nah, jadi di sini kita buat prosedur delta, atau tadi delta 1 yang tadi, ini delta 2 kita bikin. Nah, delta V2. Nah, lalu yang masuk ke dalam prosedur ini itu adalah jari-jari bola. Nah, jadi yang masuk itu adalah jari-jari. Nah, masuk jari-jari bola. Nah, supaya tidak ada yang bertabrakan, tapi kena jari-jari di sini. Tapi kita lihat ini sekarang di sini nggak ada dia. Kalaupun ini jari-jari namanya sama, tapi dia berada dalam prosedur, tidak akan nyambung kemari. Nah, berarti jari-jari ini sekarang adalah real. Nah, kemudian keluar variabel ini, enggaknya perlu kurasa ini. Variabel delta V adalah real. Nah, kita lihat di sini berikutnya begin n. Nah, variabel yang masuk kemari kita perlu menghitung volume kubus. Nah, volume kubus. Kemudian ada sisi juga. Kemudian karena jari-jari sudah masuk dari atas, kita bikinlah namanya jari-jari. Kita bikinlah namanya di sini. Karena kan jari-jari sudah masuk dia dari R. Sekarang yang perlu dihitung ini adalah sisi. Nah, jadi kita bikin sini rusuk atau sisi juga lah. Sisi. Semuanya ini adalah real. Nah, kemudian kita mulai menghitung. Pertama yang dihitung dulu di sini adalah sisi. Sisi sama dengan 2 dikali R jari-jari, kemudian dibagi dengan akar 3. Nah, dibagi dengan akar 3 dari 3. Selesai. Nah, berikutnya volume bola
volume bola itu sama seperti yang di atas tadi. Nah, ya kan? 4 dikali Pi dikali R. Nah, R-nya adalah jari-jari dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, kemudian volume kubus itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini yang sudah kita hitung dari rumus sisi sama dengan 2 kali A per akar 3. Nah, sekarang delta V sama dengan volume bola dikurang dengan volume kubus. Nah, jadi delta V masuk kemari, selesai. Nah, berikutnya adalah soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah menghitung volume kerucut ini. Singkatnya kayak gini, sama aja ini. Nah, jadi yang di sini masuk ini luas alas kali tinggi. Jadi luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kan ini luas alas kan PR kuadrat. Nah, sekarang kita hitung, kita bikinlah dulu prosedurnya. Prosedur delta V3. Nah, gini. Jadi yang masuk ke dalam kerucut, ya kan? Kita nampaklah di sini di rumus ini. Yang masuk di rumus ini ke dalam X ini jari-jari bola dalam kerucutnya ini. Kerucutnya lah dulu. Kerucutnya yang masuk adalah luas alas kali tinggi. Berarti tinggi, masuklah tinggi dulu sini. Nah, tinggi adalah real. Nah, selain tinggi apa yang masuk ke dalam? Jari-jari. Nah, karena di sini ada R. Nah, untuk mendapatkan yang lain, jari-jari. Sekarang kita tulisin jari-jari. Nah, ini pun real. Real. Nah, kemudian udah dapat jari-jari, apalagi nggak ada, berarti tinggal delta V. Nah, ini delta V ini adalah variabel, kemudian dia real. Nah, berikutnya di sini variabel untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk kita lihat di program ini, maka tinggal menghitung X lain. Nah, yang masuk ke sini variabel adalah kita hitung aja seperti di sana itu. Nah, variabel R, kemudian H, kemudian X, nah, kemudian berikutnya adalah volume bola, lalu volume kerucut, dan semuanya adalah real. Nah, berikutnya
kita dari pekerjaan ini dapatlah R itu dari jari-jari, dapatlah H dari tinggi. Kemudian berikutnya hitung X, dapatlah X dari R dikali H, kemudian dibagi dengan, nah, itu ada dikurung-kurung berapa kali itu. Nah, R ditambah dengan akar dari R kuadrat, nah, ya kan? R kali R ditambah dengan H dikali dengan H dikali dengan H dikurung. Nah, ini sekarang square rootnya, ini ke R nya, ini ke semuanya, selesai. Nah, berikutnya kita hitung volume kerucut. Volume kerucut dapatnya dari luas alas kali tinggi. Luas alas adalah P dikali jari-jari dikali jari-jari, kemudian dikali tinggi. Tinggi itu adalah H, baru dibagi 3. Nah, selanjutnya udah dapat volume kerucut, volume bola. Volume bola di dalam jari-jarinya adalah X. Nah, jadi volume bola adalah P dikali X dikali X dikali X. Nah, baru delta V sama dengan volume kerucut dikurang dengan volume bola. Nah, selesai volume untuk delta 3. Nah, berikutnya adalah prosedur di soal nomor 4. Ini kerucutnya dalam bola. Sekarang soal nomor 4. Data yang masuk ke prosedur adalah jari-jari bola. Nah, jari-jari bola, kemudian outputnya keluar adalah delta V. Delta V real. Jadi kita buat variabel R real, kemudian begin n titik koma. Nah, dari sini diperoleh ada yang kurang, ini volume bola dan volume kerucut. Ya, itu aja lah. Kemudian R, dia variabel. Ini n-nya n titik koma ini ya, karena dia masih prosedur. Nah, berikutnya kita mulai hitung volume bola. Itu sama dengan
Ya, kita isi dulu yang ini. R sama dengan jari masuk ke R. Nah, volume bola itu dihitung dari sama seperti yang tadi, ya, 4/3 VR pangkat 3, seperti yang ya semuanya lah. Nah, ini 4/3 VR pangkat 3, sama aja. Jadi di sini 4 kali Pi kali R kali R kali R dibagi 3. Kemudian volume kerucut di dalam bola sama dengan, ya, rumusnya yang ini. Nah, 32, ya kan? 32 dikali Pi dikali R dikali R kemudian dikali R lagi dibagi dengan 81. Kemudian delta V pada pekerjaan ini adalah volume bola dikurang volume kerucut. Dia masuk ke sini, dia masuk ke sini. Nah, barulah selesai ini kita buat program untuk mencoba prosedur-prosedur ini. Nah, yang pertama kali masuk dari soal nomor 1 itu adalah sisi. Nah, kita lihat di sini rusuk, rusuk. Nah, sisi sama aja itu. Nah, kita buat di sini sisi kubus. Nah, sisi kubus. Nah, kemudian kita perlu mendapatkan nilai selisih volume. Jadi di sini kita bikin delta vol, nah, supaya tidak sama dengan istilah-istilah yang lain. Real. Nanti kalau kurang variabelnya kita tambah. Begini N-nya ini pakai titik. Kalau yang di prosedur itu N-nya di atas itu titik koma. Nah, jadi pertama kita buat dulu sisi kubus sama dengan 100 cm. Kenapa dibuat 100? Ini supaya kali-kalinya hasilnya tidak rumit kali melihatnya gitu. Nah, sekarang kita mau hitung delta V1. Nah, delta ini delta copy aja lah, nanti ada yang ketinggalan. Copy aja ini. Delta V1 ini dibaca lah ini. Nah, copy. Ini adalah nama persamaan, jadi yang ini gak usahlah diisi variabel, kemudian apa namanya real, kayak gitu, ini nggak usah, dia sudah terdefinisi di atas.
Lalu yang ini masuk ke delta vol. Nah, kita sebut dulu namanya delta vol dikasih dengan nilai 0. Delta vol. Nah, kemudian right line selisih volume kubus dengan volume bola sama dengan begini. Delta vol 3 desimal 3 digit 2 desimal di belakang koma. Kemudian tunggu sebentar, saya mau lihat read line. Nah, ini aja dulu kita coba, lalu kita lihat ada nggak yang salah di sini. Compile program. Kita lihat apa yang muncul. Ini titik 2-nya nggak ikut, lupa. Nah, ini juga kebiasaan bahasa C, nggak perlu pakai titik 2 di sini. Begini. Nah, kita coba lagi. Entah masih ada yang salah. Compile. Ini dia bilang ditunggu tanda kurung tapi koma yang muncul. Oh, ini mungkin di sini titik koma ini. Begini mungkin. Kita coba dulu. Saya pun lupa. Oh, rupanya bukan di sana. Ini apa yang salah? Ini dia bilang syntax error titik koma. Bisa juga tanda kurung ini. Tanda kurungnya ini kemana ini? Ini tanda kurung luar. Ini dalam. Kedua kali ini kan. Apa yang dikurung 2 kali ini? Soal dari dalam tidak ini yang ini yang ini. Berarti ini nggak perlu ini. Oke gitu. Sementara ini udah dikurung. Kita lihat sekali lagi. Syntax error titik koma diharapkan tapi tanda kurung yang ketemu. Ini tanda kurungnya kurang. Begini dia. Oke, kita lihat lagi. Ini sekarang di sini. Oh, kembali seperti yang tadi. Di sini titik koma di sini. Kemudian compile lagi. Sekarang di sini lagi. Nah, rusuk di sini ini nggak rusuk lah. Di sini adalah sisi kubus. Kan di prosedur dia yang rusuk. Tapi di pekerjaan ini sekarang variabel ini bernama sisi kubus. Delta vol. Lihat. Ini delta 2, 3, 4 belum digunakan ya, memang belum. Ntar lagi.
Nah, sekarang kita jalankan dulu yang ini. Apakah nilainya negatifnya kan? Kita lihat dulu. Volume kubus dengan bola selisihnya 476.000 cm3. Kalau sisi kubus 100 cm. 100 kali 100, 10.000 kali 10 kali 100. Nah, kita anggaplah dulu benar itu, ya kan? Karena tidak dulu sekali lagi sini. Sisi rusuk masuk. Jari-jari rusuk bagi 2. Oke. Nah, kalau mau pasti nanti dia dihitunglah dengan menggunakan kalkulator. Nah, berikutnya delta V2. Ini adalah delta V2. Kita copy. Nah, V2 ini jari-jari yang dapat sisi kubus di dalam. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya di sini ada variabel. Oh, copy dulu yang tadi, nanti lupa. Nah, ini dulu. Jadi yang masuk di sini adalah jari-jari lingkaran. Jadi di sini kita bikinlah jari-jari itu ya R lah, ya kan, R. Nah, R kita buat. Ada banyak R, nanti kena ini R-nya R di program utama. Sementara RR yang ini berada dalam prosedur. R yang ini berada dalam prosedur. Tidak akan tabrakan dengan dia karena ini adalah, tapi lebih bagusnya kita bikin nama yang beda supaya jangan ada namanya crash, variable crash. Nah, RR kita bikin. Nah, gini. Jari-jari RR gitu, radius. Nah, RR ya kan, untuk soal nomor 2 kita tentukanlah jari-jari lingkaran itu 50 cm. Nah, kemudian yang ini udah bisa dihapus. Tapi nama ini diganti dengan RR. Kemudian yang ini dihapus. Dan ini bisa disebut dengan delta vol. Nah, ini dihapus lagi. Nah, kemudian ini di copy aja lah. Nah, selisih volume bola, nah, ini ya, bola dengan volume kubus adalah ini. Nah, tapi ini delta V2. Nah, berikutnya delta V3. Ini kita tes dulu, run dulu, compile, ada nggak yang salah? Oh, nggak ada. Dan ini udah benarnya itu. Nah, sekarang kita tengok delta V3. Delta V3, bukan. Nah, ini dia. Copy ke program utama. Nah, di sini delta V3 soal nomor 3, tengok sekali lagi soal nomor 3. Dua variabel yang masuk, R dengan H.
untuk mendapatkan nilai X. Nah, jadi X ini adalah jari-jari bola. Sementara volume dihitung dengan sepertiga VRT. H bisa dihitung dengan sinus alfa. Nah, sekarang kita ini berarti ada yang kurang di R dengan H. Ya memang sini sudah pas dia R dengan H. Tapi hanya kan harus dihitung tinggi. Nah, begitu ya. Ini harus dihitung H. Tidak masuk dari variabel, ini salah ini. Nah, kita perbaiki dulu ya. H ini dihitung. Nah, kita hitung sekali lagi, ini harus bertahap kita hitungnya. Kita buat dulu hitungan sementara di sini. Nanti kita hapus yang nggak perlu. Sinus 60 derajat sama dengan H dibagi dengan 2R. Nah, ya, 2 kali R. Kenapa? Karena ini R sampai sini, dari sini kemari sama dengan R juga. Nah, berarti yang ini AC adalah 2R. Nah, sinus sudut ini adalah tinggi dibagi garis miring sinus. Nah, yang ini adalah setengah akar 3 ini. Nah, ini 0,5 dikali dengan akar 3, 1,7321. Nah, sama dengan H per R. Nah, sekarang ini, nah kemudian berarti sekarang H sama dengan 2 kali R dikali dengan 0,86605. Ini apa ini? Nah, begini. Itulah H. Nah, jadi barulah selesai. Nah, oke, ini reparasi sedikit karena H nggak bisa diisi masuk karena bisa terlalu tinggi H di sini H misalnya kan. Nah, H ini harus hitung berdasarkan R. Nah, begini dia. Nah, baru kita bisa manfaatkan jari-jari yang ini. Dari tinggi di sini ganti dengan RR. Ini hapus ini. Ya, jari-jari ini RR ini. Kemudian koma ini delta vol. Nah, sekarang ini tadi kita copy lagi nih. Jadi kalau kita lihat sekarang rumusnya nomor delta ini RR dan delta vol. Yang ini kita copy lagi nih. Kemari. Di sini kita tulis keterangan selisih volume kerucut dengan volume bola. Karena bola di dalam kerucut. Nah, sekarang kita kembali ke sini.
delta V4. Jari-jari juga yang masuk. Jadi bisa manfaatkan jari-jari yang 50 ini saja. Nah, ini kembali digantilah ini dengan RR. Dan yang ini delta volt. Nah, kemudian ini di-copy lagi seperti yang tadi. Lalu ini diganti dengan, oh ini ada yang salah tulis saya ini. Oh bukan, ini yang ini sekarang. Nah, yang nomor 4 ya kan, selisih volume bola dengan volume kerucut. Oke. Nah, berikutnya kita compile dulu. Oke, tidak ada masalah. Run. Ya, ini negatif ini di bawah ini. Kita lihat dulu apa yang bikin negatifnya kan. Masa volume bola lebih kecil daripada volume kerucut, sementara kerucutnya berada dalam bola. Nah, ya kan. Volume bola dengan volume kerucut. Kita lihat dulu soal nomor 4 ini jawabannya. Jari-jari adalah R. Berarti persoalan ini sekarang yang ini. Coba 32 per 81. Karena ini menghapusnya ini. 32 dibagi 81. 0,4. Sementara ini 4 per 3. 4 per 3 juga lebih banyak. Jadi mana salah ini? Volume kerucut ini dibagi 81. Coba sekali lagi nih ya. Kita lihat dulu di mana salahnya. Oh, udah hilang lagi kalkulator tadi. Coba sekali lagi. Ini kan ini sama dengan ya kan, volume bola sama dengan 0,75 dikali dengan R dikali dengan P dikali dengan R dikali dengan R dikali dengan R. Nggak salah kan? 4 per 3 bukan 0,75. Salah ini. 4 dibagi 3 sama dengan 1,334 lah ini kan. 3 per 4 yang 0,75. 1,334. Nah, gini lah. Nah, sementara 32 bagi 81 32 dibagi 81 ini sama dengan 0,395 kali mana ini salahnya kali P kali R pangkat 3. Nah, pastilah volume bola lebih besar dari volume kerucut. Karena pengalinya ini lebih kecil. Kenapa hasilnya jadi negatif? Coba lihat sekali lagi. Wah, udah benar.
Tadi entah apa yang salah kita buat, nanti kan periksa kembali di rumah. Nah, berikutnya, sudah selesai. Oke.